Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya bincang-bincang matematika. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, semuanya. Ya, perlu diketahui bahwa perkembangan anak menurut Piaget, ya bidang kognitif, itu antara 0 sampai 2 bulan itu namanya tahap sensori motor. Nah, dia sensori motor itu hanya dengan gerak, ya, melihat, memegang itu baru tahu kan, gitu gampangnya ya. Kemudian tahap preoperasional itu antara usia 2 sampai 7 tahun. Nah, ini sudah bisa mengerti lah, bisa ada pemikiran-pemikiran ya, bahasanya sudah meningkat, ya, ada logikanya ada di situ. Ya. Tapi yang untuk sekolah dasar, ya sekolah dasar, oh ya yang untuk tahap untuk yang 2 sampai 7 tahun itu untuk di prasekolah itu sudah bisa diajari, sudah mengerti misalnya urutan dari yang eh, besar ke yang kecil yang besar itu sudah mulai ada logika seperti itu, ya. Sudah bisa juga menghitung, ya, menghitung 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya sudah mulai bisa menghitung dengan baik antara 2 sampai 7 tahun. Kalau usia 7 sampai 11 tahun ini kan usia sekolah dasar. Itu ada di operasi konkret. Ya, 12 tahun nanti di kelas 6 ya, kira-kira begitu. Ya, tahap operasi konkret. Kalau untuk usia 12 ke atas itu operasi formal. Dalam operasi konkret itu mereka lebih cenderung pada benda-benda nyata, masih dengan bantuan-bantuan benda nyata lebih dominan. Kalau sudah operasi formal itu lebih pada bisa berpikir secara abstrak. Ya tentu saja masih ada, semuanya masih membutuhkan konkret. Yang orang-orang tua pun itu kadang kita masih memerlukan bantuan benda-benda konkret. Ya. Juga tentu saja kalau mau, ya, di SMP atau MTS itu sudah mulai bisa berpikir abstrak. Ya, ini berdasarkan perkembangan kognitif dari Piaget. Itu secara teori belajar yang selama ini dipakai oleh orang-orang. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu berkaitan dengan matematika di sekolah dasar, maka masih perlu dengan bantuan benda-benda konkret. Ya, tentu saja nanti lebih dewasa sedikit, itu bisa mulai ke arah formal. Ya. Dan yang perlu diketahui bahwa di dalam pembelajaran matematika itu guru itu ada dua sifat. Ada guru yang behavioristik, ada guru yang konstruktivistik. Nah, ini tergantung dari pandangannya ketika belajar atau pandangannya dia. Guru yang behavioristik itu mengikuti paham behaviorisme, pandangan behaviorisme, filsafatnya behaviorisme. Nah, teori-teori behaviorisme di dalam pembelajaran itu, nah, misalnya adanya transfer belajar, adanya hukuman, ya, punishment, adanya penguatan, adanya latihan. Ini contoh-contohnya seperti itu, yang sederhana. Ya, ya utamanya kekuatannya pada transfer belajar, bahwa guru lebih pandai daripada siswanya. Maka guru tetap mengajari terus, ya bersifat mengajar. Nah, kalau konstruktivis, konstruktivisme itu berpandangan bahwa eh, siswa itu sudah ada dasarnya, ada kemampuannya. Nah, kalau behaviorisme berpandangan bahwa siswa itu seperti kertas kosong yang siap ditulisi, jadi perlu transfer belajar. Tapi kalau yang konstruktivisme itu bahwa siswa itu sudah ada kemampuan dasarnya yang dibawa dari rumah, dari lingkungannya, ya, atau ya belajar dari sebelumnya. Jadi sudah ada kemampuan dalam dirinya itu, sudah ada pengetahuan di dalam dirinya. Sehingga siswa dalam konsep
konstruktivisme adalah ketika belajar itu berupaya mengonstruksi, membangun, mengatur pemikiran-pemikiran, pengetahuan-pengetahuan berdasarkan pengalaman siswa sendiri dengan bahasa siswa sendiri. Nah, di sini ada dua teori besar itu tadi, ya maka menjadi ada guru yang behavioristik, ada guru yang konstruktivistik. Lah, apakah lalu tidak bisa dipadukan? Secara teori itu ya sendiri-sendiri karena memang berdasar filosofi yang berbeda. Ya, tetapi di dalam praktek ya kita jumpai kan di sekolah guru-guru juga mengajarkan sebenarnya berdasarkan eh, kognisi. Nah, kognisi ini, psikologi kognitif ini adalah psikologi untuk konstruktivis. Itu ya. Kalau eh, apa untuk psikologinya untuk yang behavior itu dikenal dengan teori SR, stimulus respon. Kan begitu. Ya, kalau kita lihat untuk matematika itu cenderung cocoknya di konstruktivis. Karena memang para siswa harus belajar sendiri, ya membangun pengetahuannya. Toh kalau dia belajar secara kelompok dalam membangun, ya akhirnya akan mengkonstruksi dalam skema-skema pemikirannya itu secara sendiri melalui teori dari Piaget misalnya adanya asimilasi dan akomodasi, ya ada keseimbangan, ada itu kita penjelasan lain lagi. Ya sekarang kita hanya ingin melihat bahwa sebenarnya yang lebih cocok untuk matematika itu ya berdasarkan konstruktivisme dan psikologinya kognitif. Ya, karena itu saya kira yang lebih cocok. Tapi di dalam pembelajarannya, dalam melaksanakan pembelajaran, guru itu sebenarnya menggunakan dua-duanya, perpaduan di dalam caranya. Jadi dalam mengonstruksinya, di dalam mengkonstruksi tetap cenderung kepada psikologi kognitifnya. Ya. Maksudnya bagaimana? Begini, kalau mengajar toh para guru matematika juga sering memberikan suatu pujian, reward. Nah ini kan juga ada di teori-teori yang behavior, ya kan, bahwa pujian itu akan membangkitkan semangat dari siswa untuk bekerja lebih tekun lagi, ya. Juga punishment, punishment juga yang dimaksudkan punishment juga untuk membangkitkan semangat. Kalau pujian misalnya, ya bagus ini lanjutkan, nah, itu semangat anak-anak. Ini sudah betul, coba kerjakan lagi yang lain. Ini saudara bisa coba kerjakan yang eh, ini yang soal yang ini lagi. Ya, itu memberi semangat pada para siswa. Punishment juga, misalnya, coba ini kok, apa penyelesaiannya masih kurang bagus, coba diperbaiki. Ini sebenarnya bagi anak itu punishment, ya, tetapi punishment untuk dalam rangka memperbaiki dia supaya menjadi lebih bagus. Kan diperingatkan seperti itu kan punishment, bentuk peringatan, ya. Coba itu berpikir dengan cara yang seperti teman-temannya itu. Nah, ini juga kadang menjadikan, aduh, saya nggak pas ini cara berpikirnya. Saya harus belajar dari teman-teman berpikir. Nah, ini kan memberikan semangat, motivasi. Ya. Jadi kadang kala memang bagus juga ada punishment dan ada reward. Nah, ini maksudnya seperti itu, bukan lalu secara fisik gitu, bukan ya. Itu kan pengertian-pengertian yang kadang salah begitu ya. Jadi dengan secara fisik, tidak secara reward, secara punishment dengan kata-kata itu sudah merupakan ada punishment, ada reward. Ya. Ini antara lain juga eh, saya kira yang belajar kognisi, psikologi kognisi bahkan lebih tahu bahwa kita akan membangun skema-skema di dalam pikiran untuk matematika itu. Dan perlu diketahui juga bahwa eh, skema skema di dalam pikiran ini dibangun berdasarkan asimilasi. Jadi mencocokkan apa yang ada di dalam diri seseorang, berarti diri seseorang itu kan telah tahu ada bukan kosong itu. Ya itu asimilasi. Oh, ini kan sama dengan yang saya ketahui.
Atau kalau dia akomodasi itu bisa memperbaiki atau memperoleh suatu ilmu yang baru. Itu namanya akomodasi. Dari dua itu saja ya, sebelum menjelaskan yang lain itu akan ilmu pengetahuan pada diri seseorang itu akan berkembang. Baik itu di sekolah dasar ya, atau MI, di SMP, di MTS, ya, atau di SMA, SMK, MA, atau bahkan di perguruan tinggi. Ya, itu alatnya. Ya, alatnya adalah berpikir matematika itu. Nah, juga perlu diketahui Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, saya akan menjelaskan secara sedikit bahwa matematika itu sifatnya deduktif. Matematika itu diterima sebagai ilmu karena deduktifnya. Ya. Deduktif itu sebenarnya kan eh, berdasar suatu generalisasi yang nanti eh, selain daripada generasi itu contoh-contoh, memberi contoh-contoh kan gitu. Ya, deduktif itu pada suatu generalisasi. Kalau induktif itu dari hal-hal contoh-contoh yang akan menuju ke yang umum. Nah, induktif di dalam matematika itu hanya untuk cara mengajar saja. Yang pada prinsipnya matematika itu deduktif. Nah, ini yang kadang tidak dipahami oleh para guru. Ya, sehingga kalau mengajar itu induktif semua tapi tidak tahu ke arah mana. Nah, induktif itu luas sekali, tapi tidak tahu mau ke arah mana. Kalau mau mengarahkan kepada pengertian matematika yang baik, ya diarahkan terus ke deduktif. Ya misalnya beginilah sederhana ya. Sederhana bagaimana berpikirnya itu. Misalnya ada, ya misalnya dengan kekuatan pola. Ini pakai induktif. 5 tambah 3 sama dengan 3 tambah 5. 4 tambah 6 sama dengan 6 tambah 4. 7 tambah 12 sama dengan 12 tambah 7 dan seterusnya. Lalu di dalam benak siswa, di dalam pemikiran itu diarahkan bahwa dengan bahasanya terserahlah, bahasa mereka. Oh dibolak-balik itu sama ya hasilnya gitu. Nah sebelum kita menjelaskan tentang itu komutatif atau dengan simbol A ditambah B sama dengan B tambah A, apalagi untuk setiap AB anggota bilangan real itu sebelum sampai hal-hal macam itu. Tapi ini guru tahu mau sebenarnya itu saya mengajarkan semacam ini ada arah yang deduktifnya itu sifat komutatif itu. Ya juga masih ada yang lain-lain kan banyak sekali, tapi diarahkan ke situ. Tapi dengan cara-cara induktif. Nah, induktif itu hanya cara saja. Yang dituju adalah deduktif. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan dipahami. Ya, sedikit aja ya. Direnungkan dulu ya. Mudah-mudahan dipahami untuk kita semua. Mudah-mudahan tambahan pengetahuan dari kita semua. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.